Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Azhari di podcast Satpa. Kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama salah satu pencinta ular ya. Iya bang, benar bang. Cinta ular atau cinta ini? Pecinta satwa. Saya juga dikenal sebagai reptil. Tidak kedengaran. Tidak kedengaran makin mic-nya gitu. Ya, saya itu sebenarnya sejatinya pecinta satwa, tapi karena sekarang ini lagi banyak pelihara ular, saya itu juga dikenal sebagai salah satu reptiler di Palembang. Biasanya kalau pecinta ular atau hewan-hewan jenis reptil biasanya dia dikenal sebagai reptiler. Eh, iya, kita langsung bahas tentang ular nih bang ya. Belum memperkenalkan diri dulu bang. Siapa namanya nih bang? Oh iya, nama aku Sadam Belore. Biasa, ya itu Sadam Belore. Ini bang, kegiatan sehari-hari selain mengurus ular apa bang? Nggak ada sih kegiatan sehari-hari ya, cuman bekerja serabutan aja. Serabutan. Kalau ada kerjaan kerjain, kalau nggak ada kerjaan kita bikin kerjaan gitu. Iya ini bang. Untuk ular ini bang sebenarnya berbahaya atau tidak ya, menurut pandangan abang? Sebenarnya ular itu ada yang berbahaya dan ada yang tidak, karena kita harus memahami dulu ular itu kan dia berbeda seperti dari keluarga-keluarga kucing besar seperti harimau atau predator-predator lainnya. Walaupun ular itu ada yang berbahaya dan ada yang tidak, karena pada sejatinya ular itu tidak akan menyerang ketika Menyerang. kita tidak memprovokasi. Contoh, misalnya kan iklan, karena kita di pinggir jalan kan, biar ada Ya, lanjut, terus lanjut, ada Bang. usah Terus, di Bang. Terus, ini. lanjut. Nah, itu seni bagi Seni penonton. di luar. Jadi karena apa kataku ular itu tidak akan mengganggu ketika diprovokasi. Karena pada dasarnya ular itu pemalu dan takut sebenarnya dengan manusia. Iya, iya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa masyarakat awam takut? Karena mungkin yang bisa mematikan bagi ular yang berbisa tinggi dan juga tabiat, maksudnya karakter ular itu kan seperti meliuk-liuk ketika deket kan, kalau keinjak dia bisa matok. Tapi disitulah sebenarnya intinya, karena ketika ular itu tidak terprovokasi, ketika kita berhadapan dengan ular kita tidak mengganggunya, percayalah ular itu justru cenderung menghindar. Kalau kalian ketemu ular misalnya di depan situ, dari sini ketika kita tidak Tidak. provokasi, dia bakal memilih menjauh dari kita. Iya. Saya pernah waktu itu melihat kan, ekor ular di tempat kerja misalnya kan. Itu memang kebanyakan lari langsung ular itu kan. Iya. Iya, Bu. Jadi sebenarnya bukan ularnya yang mengganggu bukan ya, Bukan. tapi provokasi dari kita manusia sebenarnya Bang ya. Ini kedengaran enggak kalau punya udah nak dideketin dulu. Jadi ular itu kan sebenarnya dia itu paling paling tidak suka dengan tempat terbuka. Dia itu justru cenderungnya tempat tertutup. Mungkin kalian paling jarang kalau ngelihat di jalan pun dia itu pasti paling nyebrang atau apa maksudnya itu, setelah lewat dari satu tempat ke tempat yang lain, tempat yang tersembunyi. Iya. Mayoritas pasti orang itu menemukan ular di tumpukan barang, di tempat-tempat yang tidak bersih lah maksudnya. Justru di tempat-tempat yang bersih, tempat ini sangat jarang dan persentasenya mungkin sangat kecil kalau kita menemukan ular itu. Iya, iya. Nah, ini Bang, ini mitos apa fakta ya sebenarnya garam garam itu mampu tidak untuk diular di badan, mitos atau fakta itu garam kalau kita taburi ular, kata orang kan kalau misal camping
kalau mau camping taburin ular dulu di sekeliling tenda misalnya kan. Gimana itu Bang pendapatnya? Sambil kita benar itu gitu. Jadi itu tuh sebenarnya sudah turun-temurun kepercayaan dan apa? Dan sampai sekarang masih dipercayain orang masyarakat. Padahal sudah sering itu dibuat semacam edukasi dan juga semacam praktek secara langsung bahwa sebenarnya mayor apa ular itu sebenarnya sama sekali tidak takut dengan ular. Penjelasannya seperti ini. Secara secara eh, secara teori garam itu kan sifatnya mengikat cairan. Sementara ular itu kan badannya itu bersih dan juga tidak ada cairan yang berlendir. Kalau mungkin kalau mau pegang ular, ini banyak ya ada ular. Di situ ada di situ ada berapa banyak ular. Kebenaran ada yang lagi makan, ada yang mau setting, ada yang besar dan ini juga katanya kurang ini ya. Jadi saya yang pasti garis besarnya aja garam itu kan sifatnya mengikat cairan. Iya. Dan sementara ular itu bukan hewan yang berlendir. Jadi dia tidak akan berpengaruh terhadap garam. Contoh, kalau misalnya kayak lintah atau cacing, Jenis-jenis yang lintah, jenis-jenis yang ya. punya apa Lendir-lendir kayak ya. berlendir, bisa dipraktekkan pasti mati dia kalau kena garam. Berbeda dengan ular tidak sama sekali. Karena itu jangan mulai sekarang jangan dipercaya lagi lah. Para penonton studio Dasari harus cerdas, harus paham. Jadi kita harus mengetahui dulu sebelum mempercayai sesuatu itu harus mencari tahu dulu antara garam dan ular. Kenapa dia tidak takut? Penjelasannya seperti itu tadi. Kalau memang kita pengen menghindari ular, lebih baik ruangan itu kita buat bersih, seperti kita semprot dengan pewangi atau ya, karena dia itu kan ada yang namanya sensor Jacobson di mulutnya itu yang untuk mendeteksi keberadaan mangsanya, dan itulah alatnya pengganti penglihatan sebenarnya, karena ular itu kan sebenarnya sejatinya ragu. Nah, ketika dia mencium aroma wangian atau ruangan kita itu bersih ya. Jadi dia sensor Jacobson-nya itu tidak berfungsi dengan baik, karena itu dia akan cenderung menghindar. Oh iya ini Bang. Jenis-jenis ular ini Bang ada terdiri dari apa saja Bang ular jenisnya Bang? Kalau di seluruh dunia ini ada lebih dari 2000 spesies ular yang tersebar di seluruh dunia, ya banyak. Di Indonesia ini aja sangat banyak sekali. Nah, tapi tidak perlu khawatir, sebenarnya dari ribuan itu hanya 15% yang berbisa, sementara 85%-nya tidak berbisa. Dan yang berbisa itu digolongin 3 lagi, ada berbisa rendah, berbisa sedang, dan berbisa tinggi. Untuk yang berbisa rendah sendiri sebenarnya tidak ada pengaruh dengan manusia, walaupun dia gigit kita itu paling efeknya gatal-gatal. Kalaupun badan kita lagi fit, bahkan bisa sampai tidak berefek sama sekali. Itu yang harus dipahami. Dan berbisa menengah itu juga paling efeknya juga tidak menyebabkan sampai kematian, tapi bisa berakibat fatal juga, bisa sampai pembengkakan dan demam sampai 1 minggu. Yang berbahaya itu yang berbisa tinggi. Yang berbisa tinggi itu selain antibisanya masih minim di Indonesia, kalau salah penanganan pun kita bisa sangat cepat. Kalau ular kobra sendiri itu termasuk jenis berbisa apa Bang? Yang tinggi, rendah atau yang ringan? Kalau kobra itu berbisa tinggi, yaitu dari keluarga Elapid. Dari keluarga Elapid itu rata-rata berbisa tinggi. Kita harus pahami, dari keluarga Elapid di Indonesia sendiri selain kobra ada yang namanya king cobra dan juga ular cabe. Itu semuanya ular berbisa tinggi.
Keluarga elapid dia itu walaupun taring bisa kecil, tapi itu bisa sangat mematikan. Tapi yang jelas sebenarnya kalau misalnya seperti kobra dan king cobra itu sangat kecil persentase kecelakaan kerja, maksudnya kecelakaan di alam, orang nggak sengaja kepatok atau apa, itu persentasenya sebenarnya sangat kecil. Untuk mayoritas sebenarnya kebanyakan kiper yang meninggal karena dipatok punyanya sebenarnya. Ya ini sebenarnya keluar dari ini bang, pertanyaan ular. Misalnya kita kerja lewat bang ya, lewat tiba-tiba ular itu langsung tegak kepalanya kan, langsung kita bacok misalnya bang. Itu dia kepala kobranya itu benar nggak? Langsung melompat ke tempat yang lebih jauh, benar nggak itu? Itu juga sebenarnya tidak benar sama sekali, karena ya sebenarnya kalau untuk apa dibacok sih sebenarnya, kalau dia tegak itu kan sebenarnya bentuk defense, bukan bentuk serangan, bentuk pertahanan. Jadi jangan salah kaprah dulu. Dia tegak di posisi di sini, saya di sini, saya mantap, dia pasti perlahan menundukkan kepala, dan dia bakal ini menghindar, berlari, menjauhi manusia. Karena kenapa ular kobra dan king cobra itu dia tegak? Dia tegak itu sebagai bentuk defense dan memperingatkan kita untuk tidak mengganggu. Ketika kita ganggu, pasti dia bakal nyerang. Tapi ketika kita nggak usah kita lakukan pergerakan, kita mantap aja, dia bakal menghindar. Oh, jadi ular itu kalau ibaratnya itu kita yang duluan, dia berarti baru menyerang ya. Iya. Kita yang dulu nyerang berarti dia balas nyerang juga, kayak itu ya. Serangannya itu sebagai bentuk pertahanan diri. Ini bang, kalau ular ini bertelur apa beranak? Ular itu ada yang bertelur dan ada yang bertelur beranak. Ovipar dan ovovivipar. Kalau ovipar itu dia bertelur seperti biasa, bertelur dan telurnya itu dirami. Ada yang 66 hari, ada juga yang sampai 90 hari. Oh, lama juga ya. Dan dia ada musim kawin. Ada yang musim kawin, ada yang enggak punya. Ada yang musim kawin itu biasanya periode Juni sampai Agustus, itu periode bertelur gitu. Nah, periode mulai dari November sampai ke Januari, Februari itu periode menetas. Dan ada juga ovovivipar. Ovovivipar itu bertelur di dalam perut dan langsung melahirkan. Nah, itu biasanya banyak di keluarga-keluarga ular boidae seperti boas ini bertelur beranak, dan juga seperti anaconda dan juga ular-ular air lainnya seperti ular kadut itu juga bertelur dan beranak. Ya, mungkin sampai sini saja ya penjelasan tentang ular, sedikit banyaknya kita lebih tahu, dan semoga bermanfaat kali ini video podcast saya. Sekian untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video bersama saya dan Bang Sadam membahas tentang ular. Sampai jumpa.